Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 18 anak-anak peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Di sini Ibu mau menjelaskan masalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Materi yang akan Ibu bawakan yaitu tentang profil sekolah atau profil SMA Negeri 18 Surabaya. Profil SMA Negeri 18, anak-anak tahu profil SMA Negeri 18 itu terletak di Jalan Bibis Karah Sawah nomor 9 Surabaya. Sekolahan kita, anak-anak tahu apa yang paling dilihat pertama kali di sekolah itu yaitu visi, misi, dan tujuan daripada SMA Negeri 18. Ya anak-anak, sebelum Ibu awali, jangan lupa nanti setelah tayangan ini selesai, anak-anak juga ada tugas di belakang. Ya, nanti slide-nya bisa dilihat setelah tayangan ini. Ada tugas yang harus dikerjakan anak-anak. Tugasnya nanti dikerjakan di Google Form. Jadi setelah tayangan Ibu menjelaskan ini selesai, nanti ada tayangan PowerPoint-nya di belakang. Nanti ada tugas yang harus dikerjakan, nanti dikerjakan di Google Form. Oke, visi dari SMA Negeri 18 adalah unggul dalam mutu dengan berpijak pada iptek dan imtak, berkarya, berbudaya, peduli pada lingkungan yang sehat. Itu adalah visi dari SMA Negeri 18 Surabaya. Sedangkan misinya ada 3, yaitu 1, mewujudkan kegiatan akademik dan non-akademik dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku sehingga peserta didik terampil dalam memelihara, melestarikan, mencegah kerusakan lingkungan hidup. Itu adalah misi kita yang pertama. Jadi anak-anak tidak hanya kegiatan akademik aja yang kita utamakan, tetapi juga kegiatan non akademik. Jadi kedua-duanya harus seimbang antara kegiatan akademik dan kegiatan non akademik, semuanya berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Dan jangan lupa harus terampil dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup untuk mencegah kerusakan lingkungan. Oke, sedangkan misi yang kedua yaitu mengembangkan sistem pembelajaran yang memuat upaya-upaya pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan. Anak-anak tahu kan sekarang sudah era globalisasi, banyak pemanasan global, harusnya musim hujan, kita tidak musim hujan, sekarang panasnya sangat ekstrim, kadang-kadang musim panas datang mendadak hujan dan sebagainya. Itu semua karena terjadinya pencemaran lingkungan global yang ada di dunia. Lalu misi yang ketiga yaitu mengembangkan sarana pembelajaran yang representatif berbasis web. Apalagi seperti era pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kita tidak ketemu dengan kalian semua, sehingga kita perkenalannya melalui web sekolah, melalui grup WA. Jadi anak-anak bisa dilihat di web sekolah, nanti perkenalan, nama guru-gurunya semua ada ditayangkan di web. Nanti misalnya guru A ngajar apa, siapa namanya, semua nanti kita perkenalannya melalui web karena kondisi masa Covid seperti saat ini. Sehingga pembelajarannya nanti juga berbasis web. Kita menggunakan Microsoft 365. Pembelajaran yang juga melalui pembelajaran daring. Nanti akan dijelaskan oleh Waka Kurikulum. Ya, di sini Ibu sebagai Waka Humas menjelaskan tentang profil sekolah yang ada di SMA Negeri 18. Jadi kita pembelajarannya berbasis web dan e-learning serta jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran, administrasi sekolah, komunikasi berbasis budaya, dan peduli pada lingkungan yang sehat. Ya, ini sangat mendukung dengan kondisi kita saat ini, kondisi negara Indonesia, seluruh dunia karena adanya pandemi COVID-19 ini. Mau tidak mau kita harus menguasai teknologi. Kita anak-anak kan semua adalah generasi zaman now, ya, zamannya udah paperless, kita tidak menggunakan kertas, kita harus melek teknologi. Sehingga mau tidak mau nanti SMA Negeri 18 juga seperti itu.
Ya, nanti lebih jelasnya tentang pembelajaran daring dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh Wakakurikulum tentang belajar. Oke. Baik anak-anak, sekarang apa tujuan dari SMA Negeri 18 itu? Tadi visinya sudah, misinya sudah ada 3, sekarang tujuan. Tujuannya adalah mengembangkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan ketakwaan, pelestarian budaya bangsa, dan berbudaya lingkungan. Ya, kita harus menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Anak-anak bisa lihat suatu saat nanti mungkin karena pengen ke sekolah, karena kita tidak belajar tatap muka dengan bapak ibu guru, bisa mungkin 1-2 orang bersama teman-temannya ke sekolah bisa lihat lingkungan. Jadi tidak hanya lihat di web aja, mungkin pengen tahu yang mana sih sekolah aku, gimana kondisinya. Di depan kelas itu asri, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak pohon yang besar-besar, itu untuk menjaga supaya kita nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan yang berikut adalah mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan inovatif dan menyenangkan sehingga hasilnya optimal. Apalagi seperti saat pandemi seperti ini, Ibu tadi udah menjelaskan, kita semua nanti pakai pembelajaran daring. Jadi meskipun anak-anak di rumah itu bukan berarti tidak sekolah, tetapi anak-anak tetap stay at home, belajar di rumah. Ya, gurunya tetap datang di sekolah memberi materi melalui daring, melalui web sekolah. Itu ya, melalui Microsoft 365. Nanti akan dijelaskan lebih luas oleh Wakakurikulum, nanti ada Bu Nila. Lalu yang berikutnya adalah mengembangkan kompetensi pendidik dalam bidang pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan berbudaya lingkungan. Jadi kalimat berbudaya lingkungan itu harus disertakan. Ya, yang berikutnya adalah meningkatkan prestasi peserta didik dalam bidang akademik, non-akademik sesuai dengan bakat dan minat secara optimal. Jadi anak-anak bisa nanti mengikuti olimpiade sains, olimpiade sosial, lalu OSN bisa, lalu mengikuti kegiatan keolahragaan yang non-akademik juga harus ditingkatkan. Berikutnya mengoptimalkan kegiatan intensifikasi belajar bagi peserta didik kelas terakhir dalam menghadapi ujian nasional, seleksi penerimaan mahasiswa baru atau PTN ya, atau sekolah kedinasan. Banyak kakak-kakak kelas kalian yang diterima di SMPTN banyak tahun-tahun yang terdahulu, mudah-mudahan tahun-tahun mendatang anak-anak juga tambah lebih bagus hasilnya. Yang terakhir adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, kegiatan pengembangan diri serta muatan lokal yang berbudaya lingkungan. Itu adalah visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 18 Surabaya. Untuk struktur organisasinya, anak-anak nanti bagannya bisa dilihat di web ya. Setelah tayangan ini ada nama kepala sekolahnya siapa, yaitu Bapak Dr. Andes Slamet Budi Santoso, ketua komitenya sekolah siapa, ada Bapak Dr. Andes Bagion ME, lalu kepala tata usahanya siapa, karena nanti berhubungan dengan administrasinya anak-anak. Jadi harus tahu wajahnya yang bagaimana. Itu di web sekolah sudah ada juga nanti pada saat perkenalan. Di struktur organisasi sekolah juga ada wakakesiswaannya siapa, Pak Juri, wakakurikulumnya nanti ada Bu Nila yang udah dikenalkan di awal-awal, wakasarana prasarananya ada Bu Dian AC yang sudah juga udah perkenalan dengan kalian semua. Lalu Bu Suci sendiri adalah sebagai ada tambahan sebagai Wakahumas di SMA Negeri 18. Ada koordinator BK-nya namanya Bu Nurutuka. Semua ada. Nanti anak-anak juga akan mengenal dengan wali kelas masing-masing. Oke, kalian tahu sejarah singkat SMA Negeri 18 Surabaya. Awalnya itu dulu adalah tempatnya di IKIP Negeri Surabaya. Dulu namanya ada Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP ya, yang lokasinya satu komplek dengan IKIP Negeri Surabaya. Lalu pada tahun 1972 dibukanya itu ya. Lalu berikutnya PPSP ini merupakan cikal bakal dari SMA Negeri 18 Surabaya. Seiring dengan berakhir proyek PPSP, maka pada tahun 1986 PPSP IKIP Negeri Surabaya itu beralih dikelola oleh Dirjen atau Dikti ke
Dekdikbud Kanwil waktu itu Surabaya yang ada di Jawa Timur. Ya, pada tanggal 10 Oktober 1986 sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan, proyek perintis atau sekolah PPSP itu yang ada di IKIP Surabaya itu diganti nama menjadi SMA Negeri 18 Surabaya. Lalu pembangunan gedung SMA Negeri 18 Surabaya di sini di Jalan Bibiskarah mulai dibangun tahun 1996 ya, berlokasi di Jalan Bibiskarah nomor 9 Surabaya yang sekarang menjadi sekolah kalian, menjadi alma mater kalian yang harus kalian jaga nama baiknya ya, harus kalian besarkan nama baiknya sehingga membanggakan. Banyak alumni-alumni kita seperti Bapak Bambang DH Wali Kota Surabaya itu juga alumni dari PPSP ya. Banyak sekali alumni-alumni kita yang sudah berhasil mengharumkan nama. Ibu minta nanti kalian juga seperti itu ya, paling tidak harus mengharumkan nama. Pada waktu itu awal-awal berdiri hanya terdiri dari 12 kelas, mempunyai satu lab IPA, satu perpus, satu ruang guru, satu ruang kepala sekolah dan sebagainya. Lalu sampai saat ini kita sudah memiliki 25 rombel belajar untuk tahun ini. Kelas 10-nya ada 9, kelas 11-nya ada 8 dan kelas 12-nya ada 8. Ada lab kimia, itu nanti akan dijelaskan oleh Wakasarana lebih lanjut. Baik anak-anak, ada tugas nanti setelah tayangan ini, jangan lupa anak-anak ada slide-nya, ada powerpoint-nya, apa tugas yang harus kalian kerjakan, nanti bisa dikerjakan di Google Form. Oke anak-anak, kita akhiri profil dari SMA Negeri 18 Surabaya. Anak-anak bisa lihat di web, bisa dilihat setelah tayangan ini sehingga anak-anak bisa mengerjakan tugasnya di Google Form. Oke, selamat siang anak-anak, selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat, jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, di rumah sering cuci tangan setelah melakukan kegiatan apapun, anak-anak sering cuci tangan, keluar rumah harus pakai masker dan jaga jarak. Tetap sehat semuanya, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.